Masuk surga harus pakai syarat. Satu tambah satu, 2, tambah dua, 4, Indonesia. Jakarta. Means, kalau soal masuk surga itu syaratnya kita harus punya iman kepada Yesus. Dan kita juga bisa masuk surga loh. Kenapa? Karena kasih karunia yang sudah Yesus berikan. Keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan pada semua orang keselamatan. Tapi tentunya orang yang mau menurut kepada Dia. Jadi kita tambah mengenal Tuhan, tambah kita akan mengasihi Tuhan, dan keselamatan itu memang sudah jadi bagian kita karena kita sudah mengenal, kita ngikut Dia, kita akan mau mengikuti apapun yang Tuhan minta. Kalian tahu gak sih yang lagi viral sekarang? Apa itu? Masa ya katanya zaman sekarang ini kalau misalnya mau masuk surga itu banyak banget syaratnya. Katanya harus disunat lah, harus sedekah banyak, harus ini, harus itu. Iya, bahkan saking banyak syaratnya tuh aku sampai kayak lupa karena banyak banget. Kok bisa ribet banget sih? Iya kan? But it's that simple. Satu tambah satu, 2, tambah dua, 4, Indonesia. Jakarta. It means, Iya. kalau soal masuk surga itu syaratnya kita harus punya iman kepada Yesus. Dan kita juga bisa masuk surga loh. Kenapa? Karena kasih karunia yang sudah Yesus berikan. Ya, exactly. Pasti kamu bingung kan? Kenapa bisa sesimpel itu? Iya lagi. Jadi sebenarnya syarat yang benar untuk masuk surga itu gimana ya? Nah, makin penasaran kan? Untung sekolah sahabat kita itu kayaknya lagi berhubungan deh dengan conversation kita. Oh iya. Iya, di sahabat ke-10 ini kita judulnya? dan mereka. Kita dan mereka. Kita dan mereka. Apa tuh artinya? Kita dan aku. aku dan kamu. Atau Jadi kita. Nah, Atau- masa iya. bingung kan? Apa Makanya nih? mending kita baca deh biar lebih ngerti. Iya juga. Nah, tapi sebelumnya aku mau ngingetin buat teman-teman yang belum punya buku Cornerstone Connection, kalian bisa hubungi call center Hope Channel Indonesia ataupun komen di video bawah ini. Nah, untuk teman-teman juga yang belum punya buku Cornerstone ini, kita bisa sama-sama buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 17. Mending kita langsung masuk aja gak sih? Betul, kalau gitu aku baca duluan ya. Boleh. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu, mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung, pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita,
dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudahlah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi. Seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok daun yang telah roboh dan reruntuhannya. Akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini." Panjang juga Ceritanya ceritanya. kayak tentang Paulus dan Barnabas Iya, gitu iya, ya. benar. Mungkin dengan penetua dari orang Yahudi kah? Mungkin ya. Tapi kayaknya aku masih agak kurang ngerti. Iya ya. Karena itu aku di sini akan menjelaskan ulang lagi. Boleh. Jadi pada awal-awal tuh di jemaat pernah ada konflik besar. Ada orang-orang yang bilang kalau kita mau masuk surga, kita itu harus orang non-Yahudi yang mau masuk surga harus disunat dulu dan juga mengikuti ajaran Musa. Banyak aturannya ya? Iya, banyak aturannya. Tapi justru Paulus, Barnabas, Petrus, dan Yakobus malah menegaskan hal yang sebaliknya. Katanya bahwa keselamatan itu bukan soal aturan tradisi, tetapi karena kasih karunia Yesus. Gitu. Oh, sama nih. Jadi Allah sendiri itu udah menerima bangsa-bangsa lain dengan memberikan mereka Roh Kudus tanpa membeda-bedakan loh. Terus oleh karena itu iman yang suci itu adalah syarat utamanya, bukan syarat yang ribet yang kayak kamu bilang itu loh, Yohana. Iya, gitu. Jadi semua aturan-aturan yang mereka bilang itu yang ribet-ribet itu sebenarnya nggak ada hubungannya Iya, dengan benar. keselamatan kita. Jadi iman yang suci syaratnya. Berarti emang karena kasih karunia yang Yesus berikan ya, Iya, sungguh besar. betul, gitu. Oh, tapi kayaknya kita dengerin dulu deh Profesor Connor dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Dalam Alkitab, orang yang bukan bangsa Yahudi disebut betul kafir. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu itu ethnos. Nah, yang juga menjadi asal kata etnik. Secara umum artinya hanya bangsa lain atau orang dari kelompok lain. Nah, tapi pada zaman itu orang Yahudi itu membuat jarak yang sangat besar antara diri mereka dan bangsa lain. Padahal tujuan Allah yang sebenarnya menggunakan mereka itu adalah sebagai pintu masuk yang bisa memperkenalkan Tuhan yang benar kepada seluruh dunia. Sayangnya, banyak dari mereka yang hanya menikmati hal istimewa itu tanpa menangkap misi yang Allah berikan. Akhirnya muncullah istilah orang dalam atau Yahudi dan orang lain, atau orang yang bukan Yahudi. Dengerin ya, jangan sampai kita mengulangi kesalahan itu. Mari bukalah hati dan hidup kita supaya kasih Tuhan bisa mengalir ke siapapun tanpa membeda-bedakan. Kembali lagi ke Cornerstone Connection! Program ini hadir untuk membimbing kalian mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Sekarang kita sudah ada dengan tamu spesial nih, dengan Pendeta siapa? Benny Tambunan. Halo, Shalom, Pendeta. Gimana kabarnya Pendeta? Kalian gimana juga? Oh, kami Baik. baik Puji banget. Tuhan, baik. Pendeta, banget. Baik-baik. Baik aman-aman. banget. Baik juga. Nah, Pendeta, di pelajaran kita ini tentang kita dan Dan mereka. mereka. Kita udah baca nih di dalam cerita tentang Paulus, siapa lagi? Barnabas, Petrus, dan Yakobus. Nah, jadi ayat intinya terdapat pada Kisah Para Rasul 15 ayat 10 sampai 11.
Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaiknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Nah, ini juga tadi udah di-mention di ceritanya, tapi kita ada beberapa pertanyaan sih yang kayak dari tadi bingung apa artinya. Kalau misalnya pendeta, keselamatan itu datangnya dari kasih karunia, bagaimana seharusnya respon hidup kita yang harus kita punya di dalam kehidupan kita, pendeta? Respon kita ya. Iya, respon hidup Kita kita. itu kita kan beda daerah, beda suku, beda kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, seringkali terjadi konflik di dalam hal ini. Namanya misalnya, oh bagian sana, kalau orang sana kalau berdoa angkat tangan begini, kan? Oh bagian sini berdoa harus begini. Kayaknya mungkin, wah dia belum berdoa nih, wah nggak sopan nih. Nah, akhirnya terjadi, padahal itu adalah tradisi setempat. Tradisi setempat. Dalam pelajaran kita kan mengenai sunat orang yang baru bertobat, kemudian oh kamu kalau masuk mengikut Yesus harus disunat dong gitu loh. Sama istrinya, yang lain bilang, oh nggak perlu dong, kami kan mengenal Kristus, keselamatan itu. Jadi ini tradisi-tradisi ini yang terbawa kepada segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin juga di gereja juga suka gitu kali ya. Lagu lah, contoh lagu, musik. Di sini sayu-sayu, kalau di sana ada drama. Musik, kalau anak muda musiknya kayak apa? Wah ini anak muda, orang tua kita mungkin ini anak muda, sementara kita anak muda. Aduh, ini lagunya kok begini aja ya. Lagu yang Jadi tua, Lagu, konflik gitu ya. Jadikannya banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang memperlihatkan ada tradisi-tradisi yang terbawa masuk ke dalam keimanan kita kepada Tuhan. Padahal kan keselamatan itu kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan keselamatan itu pada semua orang. Tapi bukan berarti beda tradisi dengan prinsip ya. Iya. Ya, kalau prinsip kita soal oh ini nggak boleh makan, ini haram. Kemudian kita makan itu salah ya. Nah, Tapi kalau memang itu tradisi hanya cara berdoa, Alkitab tidak mencatat bagaimana cara berdoa. Hanya Yesus katakan masuk ke kamar, tutup mata, jangan ada orang tahu kan hanya itu. Ya, tapi kan cara berdoanya harus pakai celana panjang, nggak boleh begini, nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi itu kan hanya tradisi yang harus dilakukan berdasarkan keadaan-keadaan tertentu dari setiap orang. Jadi keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan pada semua orang keselamatan. Tapi tentunya orang yang mau menurut kepada Dia. Jadi bagian ini yang harus kita mengerti bahwa kasih karunia Tuhan itu memang murni untuk kita. Tapi kitanya jangan embel-embelin dengan kebiasaan saya begini, kebiasaan dia begitu. Kebiasaan yang jelek-jelek. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu tidak diinginkan. Oh, berarti khususnya kayak kita yang mungkin bukan orang Yahudi atau orang itu nggak dibeda-bedakan berarti. Semuanya memiliki kasih karunia yang sama. Iya. Kalau begitu, pendeta, syarat kita untuk kayak mendapatkan keselamatan tersebut kan untuk non Yahudi khususnya banyak aturan kayak harus disunat kah, atau harus gini kah, atau karena pengorbanan Yesus iman kita udah cukup untuk masuk. Iya. Keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma, tapi juga tidak bisa kita seenaknya aja. Oh, saya udah selamat, udah terima Yesus, ya udah mau apa aja bisa saya lakukan. Enggak begitu juga kan. Pelajaran kita sebelumnya memberikan bagi kita orang yang sudah mendapatkan keselamatan itu dia akan hidup sesuai dengan imannya, sesuai dengan apa yang dia yakini dalam kehidupannya. Yang sering adalah bahwa kita begitu rajin mungkin scroll WA, media sosial dan lain sebagainya dibandingkan dengan baca Alkitab dengan baik ya, dengan baik. Kan itu pelajaran-pelajaran yang harusnya kita dapatkan. Oh, ini nih yang saya dapatkan, ini yang saya mau. Jadi keselamatan itu memang milik semua orang yang menerima Kristus tanpa ada embel-embel. Yesus tidak katakan, oh kamu kalau udah punya mobil 4 ya boleh ikut saya. Aku punya tabungan segini boleh ikut saya. Enggak kan.
Mau punya mobil banyak, mau punya mobil sedikit, mau nggak punya mobil, yang penting mau menerima Yesus dalam kehidupannya dan hidup sebagaimana Yesus inginkan, ya itu selamatan itu jadi bagian dia. Jadi tidak ada hal-hal yang harus lakukan dengan imannya. Iman itu akan bertumbuh sebanyak kita mengenal Kristus dengan lebih baik. Ya, kalian kan berteman nih. Iya, Semakin kalian dekat satu dengan lain, semakin tahu dong. Benar banget. Oh ini sama lain. sukanya begini nih, oh dia nggak suka nih kalau ngomong begini, dia nggak suka. Kita jangan udah nggak suka kita bisa-bisa, langsung, iya. iya bisa-bisa ada konflik lagi gitu kan. Ada konflik di antara kalian. Jadi kita, saya mau menyenangkan dia teman saya bisa jawab dong. Ya, saya tahu kesenangan dia apa. Ya, misalnya dia nggak suka apa? Kadang nggak suka es krim lah. Cuma suka es krim ya. Semuanya suka es krim. Iya. Durian. Kan ada. Oh iya, ada. Ada yang nggak suka durian kan gitu ya. Iya. Cium baunya aja udah nggak mau. Malah makan durian. Wah itu sih. Dipaksa, iya. Iya, dia muntah-muntah nanti. Baru gitu aja muntah ya. Itu nggak. Iya, jadi berantem. Ya jadi kita tahu bahwa kita sebagai pengikut Tuhan, Tuhan maunya saya melakukan ini nih. Saya melakukan ini nih. Tuhan nggak mau kalau saya melakukan ini. Tuhan tidak mau kalau saya melakukan ini. Jadi kita tambah mengenal Tuhan, tambah kita akan mengasihi Tuhan, dan keselamatan itu memang sudah jadi bagian kita karena kita sudah mengenal, kita ngikut Dia, kita akan mau mengikuti apapun yang Tuhan minta dari kita. Jadi emang keselamatan itu untuk siapa aja dan untuk yang mengikuti Tuhan gitu. Iya. Jadi apa sih Pak Pendeta pesan Allah kepada kita dari cerita ini? Iya, dari cerita ini kita dan mereka. Bukan berarti ini kita itu mereka. Mereka enggak Jadi ya. berkubu. Maksudnya bahwa kita nih punya kewajiban untuk kasih tahu siapa Tuhan bagi mereka. Tapi jangan kita batasi maunya kita seperti ini gitu. Kita mau kasih tahu, Tuhan saya begini nih ya. Ayo terima Kristus. Ya. Tapi kamu kalau terima Kristus harus pakainya begini ya. Harus kalau berdoa tangannya mesti begini ya. Atau berdoa mesti itu ini ya. Kasih tahu semua nih, enggak yang tradisi kita tidak. Kita tahu, ini nih Kristus nih ya. Yang kami punya, yang kami sembah Kristus. Ayo sama-sama menyembahnya begini loh caranya. Ini nyanyinya harus begini dan lain sebagainya. Itu enggak apa-apa, tapi bukan berarti apa yang beda tradisi dan lain kita masukkan kepada kehidupan mereka. Jadi apa yang bisa kita sampaikan dalam pelajaran kita bahwa kita dan mereka itu, kita ini punya tradisi, punya kehidupan ya yang memang berbeda satu dengan yang lainnya. Mereka juga punya tradisi dan kehidupan yang berbeda lainnya. Tapi dengan Kristus yang ada, maka kita harus mendekatkan diri. Kita harus mau sabar untuk mendekatkan mereka ya, untuk menarik mereka, untuk bawa mereka. Ini loh Tuhan saya, ini loh Allah saya. Jangan justru jadi pisah gitu. Ya, kita ya udah mereka enggak begitu. Kita dengan mereka sebenarnya sama yang mau diberikan. Kita dengan mereka sama. Kita punya kewajiban, kita punya keinginan agar mereka juga mengenal Tuhan dengan lebih baik. Agar mereka juga mendapatkan kebenaran dengan lebih baik. Agar mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang baik dalam kehidupan mereka. Agar mereka juga menyembah Tuhan dengan baik sebagaimana saya menyembah Tuhan dengan baik. Agar mereka baca Alkitab mereka dengan baik sebagaimana saya juga baca Alkitab saya dengan baik. Agar mereka baca sekolah sahabat kita juga, Cornerstone misalnya. Bener banget. Ya, supaya mereka juga baca juga dengan baik. Bukan berarti bahwa kita langsung memisah, bikin tembok, kemudian memisahkan diri, tidak. Tapi kita memang keinginan kita untuk masuk, untuk bergabung bersama-sama, tidak ada pemisah antara kita dengan mereka. Kita sama-sama punya kewajiban kita untuk bawa orang lain mengenal Tuhan. Berarti emang kita di sini tuh punya tugas berarti ya. Betul. Tugas kita untuk adalah ngabarin. untuk menginjilkan, tapi jangan memaksakan juga berarti. Iya. Berarti emang semuanya itu ada proses. Prosesnya. Kita harus sabar. Gimana? Udah sih aku udah ngerti, Makanya makasih mungkin ngerti ya. Berarti kita dan mereka itu Kita- artinya kita kita yang tahu tentang Yesus dan harus mengabarkan kepada mereka mereka. yang belum tahu. Oke. Terima kasih pendeta sudah menjawab kasih, pendeta. pertanyaan kita. Tapi penasaran gak sih kira-kira pendapat teman kita tentang pelajaran Iya. sekolah sahabat kita? Betul Penasaran juga banget tuh, nih. penasaran sih aku. Nah, makanya kalau gitu kita dengerin dulu nih segmen Apa Pendapatmu?
Halo, perkenalkan nama saya Ezekiel Hope Manurung dari Sekolah Dharma Putra Advent. Saat ini saya kelas 11. Perkenalkan, nama saya Alfred Theozardo Silaga, saya kelas 2 SMA dari SMA Dharma Putra Advent. Nama saya William Meca Pasaribu, saya bersekolah di Dharma Putra Advent dan saya kelas 2 SMA. Nama saya Kenrad Faji Siotang, kelas 2 SMA dari Dharma Putra Advent. Halo, nama saya Justin Christian Manurung dari kelas 2 SMA di SMA Dharma Putra Advent. Menurut saya, yang sering menjadi isu di gereja pada saat ini adalah di mana orang-orang tidak fokus pada saat beribadah. Kenapa? Mungkin karena banyak orang-orang pada saat ibadah sibuk bermain gadget atau mengobrol sehingga tidak fokus kepada firman Tuhan yang disampaikan. Menurut saya, isu yang menjadi masalah di gereja pada saat ini yaitu kurangnya pelayanan saat ibadah dalam gereja. Kenapa? Karena mungkin banyak orang-orang, khususnya mungkin anak muda sekarang yang bermalas-malasan dan mungkin beberapa orang juga yang masih bersekolah atau bekerja pada hari Sabat. Menurut saya, isu yang paling sering menjadi masalah itu adalah relevansi dengan anak muda. Banyak anak muda yang merasa bosan dan merasa tidak menarik dengan khotbah atau tema yang dibawakan pada gereja, sehingga banyak anak muda merasa bosan dan menjadi malas ke gereja. Isu yang banyak terjadi di dalam gereja, salah satunya adalah konflik internal antara pendeta atau pengurus gereja lainnya. Yang dapat terjadi karena perbedaan pendapat atau perbedaan kepentingan yang membuat lingkungan gereja tidak nyaman untuk berbakti. Mungkin menurut saya banyak orang yang semakin malas ke gereja. Mungkin penyebabnya bisa jadi karena perbedaan pendapat antara satu sama lain sehingga menimbulkan rasa tidak enak satu sama lain. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, tadi kan kita udah dengar nih pendapat teman-teman kita. Iya, bener banget. Tentang isu-isu nih. Nah, sekarang mungkin kita bisa kali ya kasih pendapat kita sendiri. Gitu Iya. Coba menurut Putri gimana? Kalau menurut aku ya tentang isu-isu, dari aku lihat ya di gereja aku mungkin kayak kita kadang sebagai orang muda, kadang kalau dengar firman suka nggak fokus nih. Biasanya ya karena ke distract gadget atau karena ke distract teman-teman di sebelah kita untuk ngobrol, untuk bergosip, paling gitu sih. Mungkin kalau isu-isu di gereja aku, apalagi kalau seandainya orang khotbah udah mau jam 12, itu kan saat-saat orang lagi lapar ya. Biasanya adalah yang iseng-iseng langsung turun, potluck duluan gitu, biar kenyang duluan gitu mungkin. Itu kayaknya dari gereja. Kalau aku kadang aku nih ya pernah kejadian di gereja aku lagi sunyi-sunyinya lagi khotbah tiba-tiba ada nelfon atau enggak tiba-tiba ada suara video. Nah itu menurut aku ngedistract banget sih ya, kayak Apalagi pada jadi saat mengganggu. ibadah ya. Iya kan kayak orang lagi lagi fokusnya lagi semangat buat denger khotbah ya tiba-tiba ada ke distract. Kalau pendeta gimana nih responnya? Iya, yang penting sih kitanya harus jadi terang. Iya betul. Jangan ke Kitanya distract. jadi contoh. Jangan Kitanya jadi contoh. Jadi yang penting sih itu, jangan juga kita melihat orang lain dan sebagainya. Tapi kalau mereka lihat kita jadi contoh, mereka juga akan lihat, oh nih kalau berbakti begini. Oh kalau ini beribadah begini. Saya kasih contoh, Bu. Kami dengan anak-anak tuh dari kecil mereka selalu kalau sudah gereja pakai dasi dan lain sebagainya untuk gereja. Itu terus walaupun orang katakan dengan sepatu gereja dan lain sebagainya, ya walaupun yang lain mungkin tadinya hanya pakaian-pakaian biasa, lama-lama karena lihat oh ini mesti begini ya, jadi mereka lihat contoh. Jadi nggak perlu juga kita sampai menyingkirkan atau lain sebagainya, walaupun itu tetap ada di gereja kita ya, di gereja manapun dalam peribadatan ya. Masalah kami para pendeta kan sekarang memang ya HP
Iya lagi. Ya HP dimanapun dalam indikannya ya. Jadi bukan pokoknya semua alim ulama lah ya. Masalahnya tetap HP jadi patokan ini kan. Jadi mari kita gunakan dengan baik ya. Mari kita kasih contoh dengan baik apa yang harus bisa kita lakukan. Mungkin biar kita bisa sadar gitu ya. Menurut pendeta, apa kesimpulan nih biar kita bisa lebih iman kita lebih naik nih kepada Tuhan. Baik, kesimpulan pelajaran kita pada saat ini, kita dan mereka memberikan kepada kita akan adanya hal-hal yang Allah inginkan untuk kita lakukan kepada mereka. Jangan membuat batas, ini loh kami, situ kalian. Kalau kalian mau masuk, nggak bisa, ini kelompok kami. Tidak demikian. Tapi yang diberikan adalah bahwa kita itu adalah anak-anak terang yang harus memberikan contoh bagi mereka. Kata mereka dalam pelajaran kita dan mereka itu supaya mereka itu bisa mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Jadi pelajaran kita memberikan bahwa tidak cukup hanya kebenaran itu hanya milik saya tanpa saya memberikannya kepada orang lain. Tapi kita harus juga memberikan kebenaran itu kepada orang lain dengan contoh-contoh yang bisa kita berikan kepada mereka bahwa ini firman Tuhan, inilah Allah yang kami sembah itu. Berarti kesimpulannya semoga kita bisa jadi anak-anak terang ya, terang bagi sekitar kita, bukan jadi isu ya. Walaupun mungkin kayak umur kita kayak masih remaja-remaja, tapi ya semoga mungkin dengan pelajaran ini kita diajarkan biar lebih mungkin berani ya untuk mengabarkan berarti ke teman-teman kita khususnya. Nah, Karena kita udah ngerti lah ya pasti pelajaran kita. Amin. Mungkin Pak Pendeta kita bisa tutup dengan doa. Baik, kita berdoa. Tuhan di surga, kami berterima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa kami juga mempunyai tanggung jawab untuk membawakan kebenaran ini kepada banyak orang, kepada masyarakat, juga kepada teman-teman kami. Ajari kami agar kami boleh memberikan satu terang kecil untuk orang lain boleh melihat siapa Tuhan yang kami sembah. Agar demikian mereka pun boleh mengenal Tuhan dengan lebih baik. Memberkati semua orang-orang muda dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Demikian pelajaran kita di episode kali ini. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia belajar dan mencari firman Tuhan di Cornerstone Connection.